Selamat datang di Zayana Media. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten terbaru. Muatan IPA KD 3.1 materi bagian-bagian tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada lagi makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Tumbuhan tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah yang disebut dengan tunas, dan bagian yang tumbuh di bawah tanah yang disebut dengan akar. Tunas menghasilkan batang, daun, bunga, dan buah, sementara bagian akar menancap di dalam tanah. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar berfungsi sebagai menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel dan lobak merah. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat tentang jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuh lurus, sementara akar-akar yang lebih kecil tumbuh pada sisanya. Ciri-ciri akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya pada pohon mangga dan rambutan. Jenis akar yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya adalah padi dan jagung. Selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh, tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan seperti tebu, cadangan makanan tersimpan di dalam batang. Sedangkan pada kentang dan jahe merupakan contoh tumbuhan yang memiliki batang di bawah tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu, seperti pada pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Selain itu, ada juga batang basah dan berongga, seperti pada bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga ini lebih lunak dan mengandung air dan udara lebih banyak. Bagian-bagian tubuh tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat penguapan air, dan alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya, yaitu melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Tulang daun juga mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Bunga, buah, dan biji. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari.
Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Ketika kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Sebagian jenis buah hanya memiliki satu biji, sedangkan sebagian lainnya memiliki banyak biji. Bagian-bagian pada biji tumbuhan antara lain kulit biji, bakal daun, dan tunas yang terletak dalam kotiledon. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan, sedangkan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Saatnya kegiatan pemahaman. Untuk memahami materi bagian-bagian tubuh tumbuhan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagimu.